Hadis yang terakhir, hadis menjelaskan tentang pentingnya bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dan hadis yang terakhir ini adalah hadis qudsi, hadis yang tergolong sebagai hadis qudsi. Seperti yang telah kita jelaskan, bahwa hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan dengan dimulai qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Karena hadis qudsi itu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya dari Allah, lafadznya dirangkai oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, khususnya nikmat taufik, sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya, insya Allah pada pagi hari ini kita akan menyelesaikan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita membahas hadis yang ke-42. Namun setelah ini insya Allah nanti kita akan lanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufiq, mulai dari awal bab akidah, begitu seterusnya sampai dengan khatam insya Allah. Hari ini kita membahas hadis terakhir, hadis yang ke-42. Untuk itu mari kita mulai dengan meluruskan niat kita, mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, bahwa kita hadir dalam majelis ilmu tidak ada tujuan lain kecuali mencari ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, kacerita sangking Anas bin Malik radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu sangking Anas bin Malik. Qala wus ngendika sapa Anas bin Malik, sami'tu wus krungu sapa ingsun Rasulullahi ing utusane Allah, ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu halih dawuh sapa Rasulullah, qala was dawuh sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala halih maha luhur sapa Allah, ya bena Adam, hei anak menungso, anak Adam, tegese hei menungso, innaka satemene sira iku mada'autani, selagine ndonga sapa sira ing ingsun, wa rajautani, lan ngarep-ngarep atau tawan duweni pengarepan sapa sira ing ingsun, ghafartu mongko nyepura sapa ingsun laka maring sira, alama ing atase dosa kana kang ana apa ma minka saking sira, wala ubali lan ora peduli sapa ingsun.
Ya bena Adama, hei anak Adam, hei menungso, lau balaghat lamun tumeka apa dzunubuka pira-pira dosa sira ananas samai ing perjajahane langit sumastaghfartani nuli njaluk sepura sapa sira ing ingsun ghafartu mongko nyepura sapa ingsun laka maring sira. Ya bena Adam, hei anak Adam, innaka satemene sira lau ataitani lamun tumeka sapa sira ing ingsun biqurabil ardi kelawan sak kebeke bumi apane khotoya dosane thumma laqitani nuli mati sapa sira la tusyriku kalih ora nyekutoaken sapa sira bi kelawan ingsun syai'an ing suwiji-wiji la ataituka yakti paring sapa ingsun ing sira bi qurabiha kelawan sak kebeke bumi apane maghfiratan pengampunane. Rawahu meriwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan dawuh sapa Al-Imam Tirmidzi hadisun hasanun. Hadis utawi hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Kaum muslimin pemirsa Madu TV rahimakumullah. Hadis yang terakhir, hadis menjelaskan tentang pentingnya bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dan hadis yang terakhir ini adalah hadis qudsi, hadis yang tergolong sebagai hadis qudsi. Seperti yang telah kita jelaskan, bahwa hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan dengan dimulai qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Karena hadis qudsi itu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya dari Allah, lafadznya dirangkai oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan hadis qudsi. Di sini Anas bin Malik, perawi hadis ini mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman. Nah, jadi berarti Rasulullah itu meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ya bena Adam, wahai manusia. Ibna Adam artinya manusia, karena manusia seluruhnya itu adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya tidak ada manusia yang telah diciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Meskipun jenis manusia itu adalah makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah. Jadi alam semesta ini kan terdiri dari banyak makhluk. Lah jenis makhluk yang terakhir yang diciptakan oleh Allah itu manusia. Jin, binatang, malaikat, kemudian tumbuh-tumbuhan, bumi, langit itu diciptakan sebelumnya. Nah, manusia itu adalah jenis makhluk yang terakhir diciptakan, yaitu pada hari Jumat di waktu asar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya itu selama 6 hari. Selama 6 hari, dimulai dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
Allah menciptakan bumi berjumlah 7 buah, kemudian menciptakan langit berjumlah 7 buah, kemudian menciptakan isinya bumi. Lah yang terakhir diciptakan oleh Allah itu adalah jenis manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Di hari terakhir yaitu hari Jumat, di waktu yang paling akhir yaitu pada waktu asar. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini selama 6 hari. Bukan berarti bahwa Allah tidak mampu untuk menciptakannya lebih cepat dari itu. Jika Allah berkehendak untuk menciptakan, maka Allah menciptakannya dalam sekejap. Tetapi Allah menciptakan alam semesta ini dalam waktu 6 hari adalah untuk mengajarkan kepada manusia at-ta'anni, bahwa untuk mengajarkan manusia untuk tidak tergesa-gesa, untuk mengajarkan manusia untuk bahwa dalam menjalankan sesuatu itu membutuhkan kepada proses, membutuhkan kepada ketidak tergesa-gesaan, pelan-pelan, dengan melalui proses-proses yang mesti kita lalui. Itu untuk mengajarkan seperti itu. Karena terburu-buru itu adalah sesuatu yang tercela, kecuali dalam beberapa hal yang sedikit. Kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentang kenapa ketika disebut ibna Adam, maka yang dimaksud adalah seluruh manusia, karena semua manusia itu asalnya adalah Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia yang pertama. Nabi Adam diciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu. Diciptakan dari tanah dengan berbagai macam jenis tanah yang ada di bumi. Kemudian dibentuk manusia dan dimasukkan ruh padanya, diciptakan di dalam surga. Nabi Adam diciptakan di dalam surga. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bahwa Allah itu maha luas pengampunannya terhadap umatnya. Sehingga hadis ini memberikan harapan yang sangat besar kepada siapapun dari umat manusia ini, meskipun dia memiliki dosa yang sebanyak apapun, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu akan mengampuni mereka. Dalam hadis ini disebutkan, wahai manusia, selama kamu mau berdoa kepadaku. Sebagian ulama mengartikan doa di sini karena memang doa itu terkadang juga memiliki makna abada ya'budu. Selama kalian itu mau berdoa, selama kalian itu mau beribadah, doa di sini terkadang berarti apa? Ibadah. Selama kalian itu mau beribadah kepadaku, berarti beriman kepada Allah dan berharap kepadaku, selama itu ada pada diri kalian, maka aku akan mengampuni dosa kamu sebanyak apapun dosa yang kamu lakukan, wala ubali, saya tidak peduli. Meskipun dosanya itu besar, meskipun dosanya itu sangat banyak sekali, Allah tidak peduli. Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya selama dia beriman, selama dia masih beriman, selama dia bertaubat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa dia. Berikutnya dijelaskan, wahai manusia, seandainya dosa-dosa kamu itu sudah mencapai langit, dari bumi ini penuh sampai sundul langit sana,
itu penuh dengan dosa kamu. Kemudian kamu mengatakan, astagfirullah, saya minta ampun ya Allah. Bukan hanya mengatakan itu saja, tapi dalam hati betul-betul dia bertaubat kepada Allah. Maka apa kata Allah? Ghafartu laka, saya akan mengampuni kamu. Ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai manusia, kamu datang dengan membawa dosa yang memenuhi bumi ini, saking banyaknya. Saking banyaknya. Tsumma lakitani, lakitani di sini artinya kamu meninggal dunia, kamu mati. Tidak diartikan kamu menemuiku, karena seakan-akan kalau diartikan menemui itu seakan-akan Allah itu berada pada tempat tertentu, kemudian manusia itu datang ke tempat tersebut di mana Allah bertempat. Nah, dan ini tidak layak, makna seperti ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa orang mengartikannya apa? Sowan. Sampai kamu sowan kepadaku. Nah, seakan-akan apa? Seakan-akan Allah itu berada di tempat tertentu, kemudian seseorang datang ke tempat itu menghadap Allah, berhadap-hadapan di suatu tempat. Makna seperti ini tidak layak. Kenapa? Karena dalam prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Sebab Allah tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga para ulama menyebutkan salah satu sifat wajib bagi Allah adalah mukhalafatul lil hawadisi. Makhluk seluruhnya bertempat. Karena itu tidak dikatakan Allah bertempat. Kemudian jika dikatakan Allah itu bertempat, berarti butuh kepada tempat. Padahal sesuatu yang butuh itu adalah lemah, dan lemah itu bukan sifat Tuhan. Kemudian tempat itu adalah makhluk. Makhluk itu artinya sebelumnya nggak ada, kemudian ada. Lah Allah itu telah ada sebelum terciptanya tempat. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh, dalam hadis rawahul Bukhari. Allah itu ada dan belum ada sesuatu pun selainnya. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada tempat. Allah ada tanpa tempat. Nah, setelah Allah menciptakan tempat, Allah juga tidak berubah. Allah tetap ada tanpa tempat. Nah, karena itu ini adalah akidah yang paling prinsip dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah ada tanpa membutuhkan kepada tempat. Ini dijelaskan oleh semua para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka, dari mulai yang terkecil, Aqidatul Awam, syarahnya Nurul Zalam, kemudian dalam kitab Tijan Ad-Darari, dan dalam kitab-kitab lainnya, kitab-kitab akidah, ketika mereka menjelaskan tentang makna sifat mukhalafatul lil hawadisi atau makna sifat qiyamuhu binafsihi, itu dijelaskan bahwa Allah tidak bertempat. Nah, karena itu kalau diartikan lakitani, kamu menemuiku, kamu sowan kepadaku, seakan-akan apa? Seakan-akan Allah itu berada pada tempat, kemudian seseorang datang ke tempat itu untuk menemuinya. Seakan-akan seperti itu. Nah, karena itu agar tidak disalahpahami, maka yang dimaksud liqa'ullah dalam Al-Quran atau hadis itu memiliki beberapa makna. Di antaranya liqa'ullah itu artinya adalah mati. Jadi liqa'ullah itu artinya adalah mati. Tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a,
kemudian kamu mati dalam keadaan tidak syirik kepada Allah, kamu mati dalam keadaan beriman, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kamu yang sebanyak yang memenuhi bumi itu, dengan diberi ampunan yang juga memenuhi bumi. Artinya semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman bahwa Allah itu yaghfiru dzunuba jami'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa. Kalau seseorang itu mau bertaubat, maka seluruh dosa yang dia pernah lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah maka kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tidak boleh bagi seseorang untuk berputus asa terhadap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun, jadi hadis ini mengisyaratkan itu, bahwa tidak boleh bagi seseorang itu berputus asa atas dosa yang dia lakukan. Ini namanya dalam Al-Quran disebutkan la tai'asu mir rauhillah. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qunutu mir rahmatillah. Istilahnya apa? Al-qunutu mir rahmatillah. Berputus asa terhadap rahmat Allah. Berputus asa terhadap rahmat Allah itu bagaimana? Dia mengatakan dalam hatinya, wah, dosa saya sudah terlalu banyak. Dari kecil sejak saya balik, semua dosa saya lakukan. Nggak ada dosa yang nggak saya lakukan. Semua dosa saya lakukan, dan hampir semua kewajiban saya tinggalkan. Semua kewajiban saya tinggalkan, semua yang haram saya lakukan. Semua jenis maksiat sudah pernah saya rasakan, saya lakukan. Karena itu nggak mungkinlah Allah memberikan ampunan kepada saya. Ya sudah terlanjur basah, mandi sekali. Sudah terlanjur jadi orang rusak, ya sekalian saja diteruskan. Ini namanya apa? Al-qunut min rahmatillah. Putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya apa? Putus asa terhadap rahmat Allah yang seperti ini. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Tidak boleh seseorang berputus asa terhadap rahmat Allah. Dalam hadis ini dijelaskan, sebanyak apapun meskipun dosa seseorang itu sudah sundul langit, saking banyaknya. Padahal langit itu sangat tinggi loh ya. Sangat itu sangat tinggi. Untuk sampai ke langit itu perlu waktu 500 tahun perjalanan. Meskipun dosanya itu sudah sampai langit saja, saking banyaknya, jika dia mau bertaubat, Allah berfirman, ghafartu laka, saya akan mengampuni kamu. Artinya apa? Artinya sebanyak apapun dosa seseorang, selama dia adalah seorang mukmin. Jadi ini ada catatan, selama dia adalah seorang mukmin, selama dia itu tidak syirik, tidak mensekutukan Allah dengan makhluknya, tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka jika dia mau bertaubat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Karena itu tidak ada istilah putus asa terhadap rahmat Allah. Tidak ada istilah putus asa terhadap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan, bagi siapa saja yang memiliki dosa sebanyak apapun, silahkan untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian. Tidak usah takut untuk tidak diampuni oleh Allah.
hendaknya kita berhusnudzon, berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah jika kita mau meminta ampun kepadanya, maka Allah akan mengampuninya. Ampunan Allah lebih luas daripada ghadab Allah. Rahmat Allah lebih luas daripada ghadab Allah. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Karena itu seseorang harus selalu optimis. Setiap orang harus selalu punya harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dia selama dia mau untuk bertaubat. Tetapi meskipun begitu, nggak boleh seseorang kemudian menjadi merasa aman dari azab Allah. Ini juga tidak boleh. Karena alasan, iya ya, rahmat Allah itu sangat luas. Allah itu maha pengampun. Karena itu jangan khawatir. Jangan khawatir. Silahkan berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Nanti setelah itu kita bertaubat. Sekarang kita mumpung masih muda, kita berbuat dosa dulu. Nanti kalau kita tua, kita bertaubat. Kan sebanyak apapun dosa kita, jika kita mau bertaubat, Allah akan mengampuninya. Karena itu santai-santai saja dalam berbuat dosa. Ini boleh apa enggak seperti ini? Tidak boleh. Ini namanya al-amnu min makrillah. Al-amnu min makrillah ini juga termasuk apa? Termasuk dosa besar. Al-amnu min makrillah, merasa aman dari azab Allah dengan mengandalkan rahmat Allah, dengan mengandalkan ampunan Allah. Ketika dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha pengampun, bahwa Allah itu mengampuni semua dosa orang yang dia kehendaki, keyakinan ini benar. Tetapi ketika seseorang itu berbuat dosa dengan mengandalkan ampunan Allah, Allah kan maha pengampun, nggak masalah kita berbuat dosa sebanyak apapun, nggak masalah. Karena bisa jadi ada yang berpahaman seperti itu. Ketika kita mengatakan bahwa Allah itu sangat maha pengampun, dosa sebanyak apapun diampuni oleh Allah jika Allah berkehendak, dan jika manusia itu bertaubat, bisa jadi ada yang berpaham memahaminya seperti itu. Kalau seperti itu enak ya, kita berbuat dosa saja sebanyak-banyaknya, kan Allah maha pengampun. Ini juga keliru. Ini juga keliru. Al-qunutu min rahmatillah, putus asa terhadap rahmat Allah adalah dosa besar. Al-amnu min makrillah, merasa aman dari azab Allah adalah juga dosa besar. Maka keduanya tidak boleh dilakukan. Tetapi seseorang harus di antara keduanya, bainar roja'i wal khauf, bainar roja'i wal khauf. Seorang mukmin itu harus berada di antara harap dan di antara takut. Seorang mukmin itu berada di tengah-tengah. Di satu sisi dia sangat berharap terhadap rahmat Allah, di satu sisi dia sangat berharap terhadap ampunan Allah, dan di sisi yang lain dia takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berharap terhadap rahmat Allah, maka dia optimis. Dia akan selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa yang dia lakukan. Demikian juga ketika dia takut terhadap azab Allah, maka dia tidak akan melakukannya. Jadi seorang mukmin hendaknya bainal khaufi war raja, atau bainar raja'i wal khauf. Tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah, dan juga tidak boleh
merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini memberikan harapan yang sangat besar kepada para pendosa-pendosa, kepada para pelaku-pelaku dosa besar. Hadis ini memberikan harapan yang sangat besar. Kalian bertobatlah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Selama kalian tidak syirik, selama kalian tidak syirik, la tusyriku bi syai'an. Karena kalau syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Seseorang yang mati dalam keadaan musyrik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Kalau orang mau bertaubat, maka dosanya diampuni oleh Allah. Kalau ada orang tidak bertaubat, tapi dia mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan banyak membawa dosa, bagaimana? Jika Allah berkehendak, Allah juga mengampuninya. Jika Allah tidak berkehendak, Allah tidak mengampuninya, Allah mengadabnya di dalam neraka, tetapi kemudian dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga karena dia adalah seorang mukmin. Jadi kalau seseorang, saya ulangi lagi, kalau ada seorang pendosa bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Dalam hadis disebutkan, man taba taballah. Barang siapa yang mau bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Dalam hadis yang lain disebutkan, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosanya itu seperti orang yang nggak punya dosa sama sekali. Artinya apa? Artinya kalau ada seorang pendosa, dia mau bertaubat, tentu dengan memenuhi syarat-syarat taubat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, jika ada seorang pendosa, pelaku dosa besar, dia tidak bertaubat, sehingga dia mati dalam keadaan sebagai orang fasik, dia mati sebagai seorang ahlul kabair, pelaku dosa besar yang belum bertaubat, maka di sini nanti di akhirat, jika Allah berkehendak, meskipun dia tidak bertaubat di dunia, jika Allah berkehendak, Allah mengampuninya. Mengampuninya secara langsung, atau mengampuninya karena syafaat seorang nabi, atau mengampuninya karena syafaat seorang wali. Atau dia tidak diampuni oleh Allah, sehingga dia diazab di dalam neraka. Tetapi karena dia seorang mukmin, maka dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bagi kita semuanya, setiap kali kita melakukan dosa, maka bersegeralah untuk bertaubat. Karena Allah Maha Pengampun. Taubat ini wajib untuk dilakukan fauron. Wajib untuk dilakukan langsung, tanpa boleh ditunda-tunda. Nanti aja kalau sudah tua saya taubat, itu nggak boleh. Namanya menunda-nunda taubat. Nanti saja kalau sudah sudah longgar saya bertaubat, misalnya, itu nggak boleh. Nah, taubat itu wajib dilakukan fauran. Jadi begitu seseorang melakukan dosa, maka wajib bagi dia untuk langsung bertaubat. Tidak boleh menundanya meskipun 5 menit, meskipun hanya sebentar, tidak boleh. Tetapi begitu seseorang melakukan dosa, maka begitu pula seseorang
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tidak lepas dari dosa. Nah, setiap kita, karena yang maksum dari dosa adalah para nabi. Maka setiap kita, apalagi kita sebagai orang-orang awam, yang mereka para ulama, para wali saja bisa saja melakukan dosa, apalagi kita. Maka di sini penting bagi kita untuk apa? Untuk bersegera bertaubat atas dosa yang baru saja kita lakukan. Hari ini melakukan dosa, langsung taubat. Misalnya hari ini, pagi ini melakukan dosa, langsung tobat. Agak siang melakukan dosa lagi, langsung tobat lagi. Nanti tengah hari melakukan dosa, tobat lagi. Sore melakukan dosa lagi, tobat lagi. Segera tobat. Terus seperti itu. Jangan khawatir, saya kok sudah tobat balik lagi, sudah tobat balik lagi. Enggak masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ubali," saya tidak peduli. Sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, berkali-kali dia melakukan dosa, selama dia berkali-kali itu pula dia mau bertaubat, Allah nggak peduli. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis itu disebutkan Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khatta'in at-tawwabun." Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti melakukan dosa. Artinya selain para nabi. Jadi setiap orang itu pasti melakukan dosa. Jangan dibilang dia nggak pernah melakukan dosa, karena dosa itu jenisnya sangat banyak. Mungkin secara zahir dia tidak melakukan dosa, tetapi hatinya riya itu dosa besar, ujub itu adalah dosa, hasad itu dosa, sombong itu juga dosa, dan sebagainya. Banyak sekali dosa yang mungkin kita lakukan. Setiap manusia itu selain nabi pasti melakukan dosa. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu adalah at-tawwabun, orang yang mau bertaubat. Itu sebaik-baiknya. Berarti hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu seorang nabi. Beliau maksum dari dosa, tidak pernah melakukan dosa. Tetapi beliau dalam sebuah hadis mengatakan, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Saya beristighfar, kata Nabi, saya beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali. 100 kali astaghfirullah. Rasulullah dalam sehari itu 100 kali. Padahal Nabi itu tidak punya dosa. Loh, kenapa Rasulullah beristighfar? Tidak menunjukkan bahwa Rasulullah itu memiliki dosa. Nah, ini yang harus kita paham. Nah, ketika Rasulullah itu beristighfar, itu tidak karena Rasulullah memiliki dosa. Karena Rasulullah itu adalah seorang nabi. Maka ketika beliau beristighfar, tugas seorang nabi itu apa? Mengajarkan kepada umatnya. Jadi tugas seorang nabi itu apa? Mengajarkan kepada umatnya. Maka beliau beristighfar dalam satu hari 100 kali itu bukan karena beliau memiliki dosa sehingga beliau harus bertobat dari dosa beliau, bukan karena itu, tetapi beliau mengajarkan kepada umatnya agar dalam satu hari itu paling tidak ya 100 kali dalam beristighfar, bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi dalam rangka apa? Ta'liman. Dalam rangka apa? Ta'liman, memberikan pelajaran kepada umatnya agar memperbanyak istighfar kepada Allah.
Kalau kita ya hendaknya lebih banyak dari apa yang yang Rasulullah lakukan, karena dosa kita itu banyak. Artinya bertaubat itu ya sebanyak dosa yang kita lakukan. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka semakin banyak istighfar yang hendaknya kita lakukan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hendaknya kita sering-sering membaca itu. Astagfirullah. Atau bisa dengan Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Astaghfirullah, aku meminta ampunan kepada Allah. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, yang terakhir ini, lafaz ini itu disebutkan faidahnya bahwa barang siapa yang membaca itu 3 kali, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh dibaca al-hayyul qayyum atau al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dua-duanya boleh dalam i'rab, dalam nahwu boleh dua-duanya. Barang siapa yang membacanya 3 kali, maka dosa-dosanya, dalam hadis disebutkan dosa-dosa orang yang membacanya akan diampuni oleh Allah meskipun dia sudah pernah lari dari medan perang. Dosa lari dari medan perang itu dosa besar. Artinya orang yang membaca ini 3 kali, makanya kita setelah sholat kita membaca itu. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, kita kan setelah sholat membaca itu. Itu dalam hadis disebutkan apa? Dosa-dosa seseorang akan diampuni oleh Allah meskipun dia sudah pernah melakukan dosa berupa apa? Lari dari medan perang. Padahal dosa lari dari medan perang ini tergolong sebagai dosa besar. Artinya meskipun seseorang sudah pernah melakukan dosa besar, kalau dia mau membaca istighfar ini dengan sighat ini sebanyak 3 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, termasuk dosa sebagian, tidak semuanya, sebagian dosa besar yang dia lakukan, yang pernah dia lakukan. Nah, karena itu jangan lupa untuk beristighfar dengan sighat bentuk istighfar ini. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ketika kita membaca wa atubu ilaih, maka kita dalam hati kita kita hayati bahwa kita itu bertaubat dari semua dosa yang kita lakukan. Nah, atau kalau mau yang pendek agar kita perbanyak, ya tadi itu Rabbighfirli, 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 atau astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau dibaca harus benar. Nah, jangan astaghfirullah. Nah, karena sebagian orang membacanya asta dibaca asto. Nah, astaghfirullah. Ada lagi yang membaca roknya disukun, astaghfirullah. Yang benar apa? Astaghfirullah. Nah, dibaca sebanyak-banyaknya. Nah, salah satu faedahnya ya tadi itu, Allah itu sebagai taubat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kemudian salah satunya lagi, orang yang memperbanyak istighfar, insya Allah juga dimudahkan rizkinya. Nah, memperbanyak istighfar, maka Allah akan mempermudah segala urusannya dan memperluas rizkinya apabila seseorang memperbanyak istighfar. Kaum muslimin pemirsa Madu TV rahimakumullah, yang sangat penting untuk kita ketahui di sini bahwa bertaubat itu
ada syarat-syaratnya. Bertaubat itu tidak sekedar seseorang membaca astaghfirullah. Kalau seseorang membaca astaghfirullah, itu adalah bagian dari zikir yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Tetapi membaca astaghfirullah itu bukan hakikat daripada taubat. Karena hakikat daripada taubat itu adalah an-nadam, yang artinya adalah menyesal. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nadamu taubatun. Menyesal itulah taubat. Jadi hakikat daripada taubat itu menyesal di dalam hati. Menyesal kenapa? Menyesal karena telah berbuat maksiat. Menyesal karena telah berbuat dosa kepada Allah. Dan ini merupakan syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama agar taubat seseorang itu diterima oleh Allah, yang pertama harus ada penyesalan di dalam hati. Dan penyesalan itu adalah penyesalan karena telah berbuat dosa kepada Allah. Bukan menyesal karena sudah terbongkar kedoknya. Bukan menyesal karena sudah kena penyakit. Bukan menyesal karena sudah bangkrut. Kamu kok nggak judi lagi sekarang? Iya, saya sudah nggak punya uang lagi, gimana mau judi? Nyesel saya judi misalnya. Nah, itu bukan taubat itu. Karena apa? Menyesalnya itu bukan karena Allah. Menyesalnya itu bukan karena berbuat maksiat kepada Allah, tapi menyesalnya karena urusan duniawi. Kamu kok nggak pernah melakukan zina lagi misalnya? Saya sudah kena penyakit misalnya. Saya sudah nggak bisa lagi. Nah, ini namanya apa? Bukan taubat. Dia menyesal juga, tapi menyesalnya bukan karena telah bermaksiat kepada Allah, tetapi karena urusan duniawi. Kamu kok gak mencuri lagi? Biasanya setiap malam kamu mencuri. Iya, sudah ketahuan, saya sudah ketangkep kemarin misalnya. Maka ini apa? Ini bukan taubat. Nah, taubat itu adalah yang penyesalannya atas dasar apa? Atas dasar karena dia menyesal telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, seseorang harus meninggalkan dosa itu. Jadi ketika ada penyesalan, maka dia juga diiringi dengan meninggalkan kemaksiatan yang dia lakukan. Apa dosa yang dia taubati, maka dia harus tinggalkan. Ini yang kedua. Kalau seseorang menyesal tapi tetap melakukannya, ya bukan menyesal namanya. Jadi konsekuensi dari menyesal itu apa? Meninggalkan apa yang dia sesali. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu sama sekali. Jadi dalam hatinya itu apa? Ada tekad. Pokoknya mulai hari ini saya tidak akan melakukannya lagi. Selamanya saya tidak akan melakukannya. Ini. Maka di sini sudah sah. Taubatnya sudah sah. Bagaimana jika ternyata dia mengulanginya lagi? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa dalam pengertian tidak mempengaruhi taubat dia yang pertama. Kan dia sudah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Tetapi karena dia manusia biasa, maka ternyata dia mengulanginya lagi pada sebulan kemudian, misalnya setahun kemudian. Maka taubat yang pertama sudah diterima, sudah diampuni oleh Allah, baru yang kedua ini harus taubat lagi. Nah, seperti itu. Jadi taubat ini sudah disebut sebagai taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi taubat itu ada dua.
ada taubatun nasuha, taubatun nasuh, ada taubat ghairun nasuh. Taubat yang nasuha, ada taubat yang ghairu nasuha. Meskipun ini sudah menjadi bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arabnya nggak pas. Taubatun nasuh, atau orang sering menyebutnya sebagai taubatan nasuha, itu adalah taubat yang seseorang sudah bertekad tidak mengulanginya lagi. Jadi sudah dia nggak akan mengulanginya lagi. Itu taubatun nasuha. Kalau taubatun nasuha itu orang sering, ghairun nasuha yang tidak nasuh itu adalah taubat yang sering kita menyebutnya dengan taubat lombok atau taubat sambal. Nah, jadi ketika seseorang makan sambal kepedesan, dia seakan-akan nggak mau makan seakan-akan nggak mau makan sambal lagi. Tapi besok bertanya lagi, ada sambal enggak? Nah, itu namanya apa? Taubatan yang ghairun nasuh, ghairun nasuh. Jadi kalau seseorang sudah ada tekad dalam hatinya untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi, maka itu dia sudah nasuha. Kalau seandainya pada beberapa hari kemudian dia melakukan dosa yang sama, maka ini sudah tidak terkait dengan yang pertama. Dosa yang kedua adalah dosa yang kedua yang dia juga wajib bertaubat dari dosa tersebut. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jika dosa yang kita lakukan itu terkait dengan meninggalkan kewajiban, maka wajib diqadha. Misalnya dosanya berupa meninggalkan sholat. Saya dulu pernah nggak sholat 3 tahun. Waktu saya muda misalnya, seseorang mengatakan saya pernah nggak sholat. Selama di SMA saya nggak pernah sholat 3 tahun. Nah, sekarang dia ingin bertaubat. Bagaimana caranya? Pertama, yang 3 itu dia harus menyesal dalam hati telah berbuat dosa kepada Allah. Yang kedua, dia harus bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian dia harus sholat. Nah, meninggalkan dosa itu artinya dia harus kemudian sholat 5 waktu. Kemudian dia harus mengqadha sholat yang pernah dia lakukan, yang pernah dia tinggalkan. Kalau dia nggak sholat itu 3 tahun, maka dia harus sholat, mengqadha sholat selama 3 tahun. Dia harus menggunakan waktu-waktunya untuk mengqadha sholat itu. Jadi setiap waktu longgar, ya harus dilonggarkan. Di sini bukan mencari waktu longgar, dia harus melonggarkan waktunya untuk mengqadha sholat-sholatnya. Nah, misalnya pagi hari ini waktu kosong, udah sholat terus. Mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terus begitu diqadha terus sampai habis 3 tahun sholat yang dia tinggalkan. Nah, kalau sudah tidak bisa dihitung lagi, lama saya nggak sholat entah berapa tahun misalnya, nah ini maka seseorang juga harus menggunakan waktu-waktunya untuk mengqadha sholat-sholat itu terus menerus sampai kemudian muncul dalam perasaan dia, di hati dia, bahwa ini sudah habis. Nah, nanti akan ketika seseorang terus sholat mengulang-ulang qadhanya sampai pada batas kemudian dia merasa bahwa ini sudah selesai, semuanya sudah saya qadha. Maka di sini kemudian baru berhenti. Nah, ini kalau meninggalkan kewajiban. Demikian juga puasa. Kalau seseorang pernah meninggalkan puasa, dia harus qadha. Kalau misalnya puasanya itu yang dia tinggalkan, misalnya 1 bulan pada tahun 2000 misalnya Ramadan tahun 2000 itu nggak puasa sama sekali.
Ketika itu berapa hari puasanya? 30 hari. Maka dia harus qadha 30 hari, nanti ditambah fidyah. Nah, fidyahnya karena sudah lewat beberapa Ramadan, berapa? 2001, 2002, 2003 sampai sekarang dikalikan berapa perharinya 1 mud kali 30 kali 10 tahun misalnya. Nah, maka dia harus bayar. Ini apa konsekuensi dari taubat? Taubat seperti itu. Nah, dia harus qadha kalau dia itu berupa apa? Kewajiban yang dia tinggalkan. Jika dia pernah berkewajiban mengeluarkan zakat tetapi dia tidak keluarkan zakatnya, maka dia harus qadha. Karena itu merupakan kewajiban, maka harus diqadha. Nah, kalau itu berupa dosa yang berkaitan dengan Adam, berkaitan dengan sesama manusia, misalnya dia pernah mengambil harta milik orang lain misalnya, maka dia harus apa? Maka dia harus meminta halalnya, atau dia harus mengembalikan apa yang dia ambil dari orang lain tanpa hak. Dia harus melakukan itu, baru taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Jadi ditutup pengajian ini dengan permasalahan tentang taubat, pentingnya kita bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bertaubat atas dosa-dosa kita. Kita mengakui bahwa banyak dosa yang kita lakukan, tetapi jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Segeralah kita bertaubat dari dosa, tidak peduli dosa itu dosa besar ataupun dosa kecil. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.